Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, selanjutnya materi aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, ini harus dipahami. Berbicara tentang Roh Kudus berarti sebenarnya juga berbicara tentang pasal iman yang berikut. Ya. Gereja Katolik yang kudus, persekutuan segala orang kudus karena sangat erat hubungannya roh dengan umat gereja. Lebih dahulu sedikit tentang istilah kitab suci dalam bahasa Ibrani memakai ruah. Ya. Arab dan Indonesia roh. Istilah itu diterjemahkan dalam Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa Yunani dengan istilah pneuma. Terjemahan Latin spiritus. Pengarang-pengarang Perjanjian Baru memakai kitab suci Perjanjian Lama menurut terjemahan bahasa Yunani. Teksnya disebut Septuaginta dan dalam terjemahannya itu ruah dinyatakan juga dengan pneuma. Arti asli kata itu berarti embusan dalam dua arti. Pertama, embusan angin dan embusan napas. Jadi arti asli kata itu berarti embusan dalam dua arti. Yang pertama embusan angin dan yang kedua embusan napas. Dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus adalah nama lain untuk Yahweh. Nah, itu jelas. Allah dan menyatakan Allah yang memimpin dengan kekuatan akan Israel, yakni dengan perantaran rohnya. Dengan istilah Roh Kudus ditekankan pemakaian nama sendiri dari Allah, Yahweh. Dalam kisah penciptaan, roh Allah melayang di atas perairan, sehingga menjadi kering, maksudnya angin, embusan Allah. Seakan-akan mengembuskan napasnya, itulah angin. Kita teringat bahwa Yesus mengembus atas rasul-rasul dengan sabda, terimalah Roh Kudus. Injil Yohanes bab 20 ayat 23. Kepada Nikodemus sabda Yesus, seorang yang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Yohanes bab 3 ayat 5-9. Jadi mungkin banyak dari antara kita tidak memahami ya firman dan sabda ini, sekarang bisa mulai jelas dan memahaminya. Dalam mencipta Adam, maka Yahweh mengembuskan embusannya, napasnya ke dalam hidungnya, sehingga ia menjadi makhluk yang hidup. Kejadian 2 ayat 7. Demikian embusan napas roh Allah dilukiskan sebagai pokok kehidupan. Embusan Allah atau roh adalah pokok inspirasi para nabi, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Dari embusan Allah, roh, maka Elisabet bersabda kepada Maria. Zakarias mengucapkan lagu ketika anaknya dilahirkan dalam bahasa Arab. Roh sama artinya embusan angin dan embusan napas. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, roh Allah memberikan yang pertama, kekuasaan untuk perbuatan istimewa menurut rencana Allah. Dan yang kedua, terang hati untuk menerima lalu mengucap sabda pesanan Allah. Perkandungan Yesus disebabkan oleh roh Allah, karena roh Allah kuat menjadikan dan mencipta. Matius 1 ayat 18, Lukas 1 ayat 35. Ketika dipermandikan, Yesus dituruni roh. Matius 3 ayat 16. Untuk melakukan tugasnya sebagai Mesias. Karena itu, ia dapat memberikan permandian dengan roh. Yohanes 1 ayat 34. Nah, jadi permandian Yesus itu adalah permandian roh. Ya. Dia penuhi oleh roh, Yesus keluar dari sungai Yordan. Lukas 4 ayat 1. Lalu oleh roh dihantar ke padang gurun untuk menanggung gangguan iblis. Nah, dihantar oleh roh. Jadi banyak yang bertanya siapa yang menghantarkan Yesus itu ke padang gurun. Itu adalah roh, roh Allah. Mengapa? Untuk menanggung gangguan. Dalam kekuatan roh ia kembali ke Galilea. Nah, jadi roh yang menghantar dia ke Galilea. Kita bisa baca di Lukas 4 ayat 14. Dan mulai mengajar. Sabdanya yang pertama disebut oleh Lukas ketika ia membacakan ucapan Yesaya. Roh dari Tuhan
berada di atasku. Dan menyatakan bahwa pada hari itu ramalan Nabi dipenuhi. Injil Lukas bab 4 ayat 18 sampai 21. Dan maksud ucapan oleh Roh Kudus itu ialah supaya ia mewartakan berita yang gembira tentang keselamatan dan membawa keselamatan itu. Nabi-nabi perjanjian lama bernubuat atas kekuasaan Roh Allah. Adalah tugas seorang nabi bernubuat, yang berarti bersabda atas nama Allah. Bukan hanyalah meramalkan sesuatu. Akar kata dari nabi dan nubuat itulah sama. Jadi akar kata dari nabi dan nubuat itulah sama. Yesus adalah nabi istimewa yang bernubuat dari kepenuhan Roh. Sesudah Yesus bangkit, ia menjadi pemberi Roh kepada umat gereja. Aku tetap sertamu berarti bahwa Roh Kristus tetap berada di dalam umat gereja sampai kesudahan zaman. Sebab itu zaman akhir ini, yang berarti zaman sesudah Kristus bangkit sampai hari akhir, adalah zaman Roh. Hasil pekerjaan Roh Kristus yang utama ialah menjadi kekuatan dan terang bagi umat untuk menyampaikan sabda Allah, untuk melakukan tugas sebagai nabi. Karena Roh Kristus, maka seluruh umat adalah umat nabi-nabi yang bertugas bernubuat. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam firman dan sabda Tuhan itu dalam perjanjian baru, dalam Injil itu kan jelas. Berdosa kepada Bapa dan Anak, dosamu diampuni. Tetapi kalau berdosa kepada Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Nah, itu harus dia pahami. Bahwa Roh Kristus, Roh Kudus, Roh Allah. Jadi berdosa kepada Roh Kudus, dosamu tidak diampuni. Mengapa? Karena kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita menghujat Roh Kudus, kita tidak diampuni. Celakalah kita, binasa kita. Maka kita harus selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, Roh Kuduslah yang memberkati, membimbing dan melindungi kita. Lukas dengan tegas mengajar kegiatan Roh Kudus itu, baik dalam Injilnya maupun dalam Kisah Para Rasul. Pada hari Pentakosta yang pertama dikutipnya ucapan Nabi Yoel. Pada zaman akhir ini, sabda Allah, aku hendak mencurahkan rohku atas segala daging. Seluruh kutipan Yoel ditulisnya dengan tepat, tetapi Lukas menambahkan, maka mereka akan bernubuat, melakukan tugas nabi. Jadi bernubuat itu melakukan tugas nabi. Di mana orang berbicara dalam bahasa-bahasa, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, atau meramalkan kejadian masa depan, Lukas 1 ayat 41 dan ayat 67, Kisah Para Rasul 11 ayat 28, atau membaca isi hati orang, Kisah Para Rasul 13 ayat 9, atau mengetahui rahasia Allah, Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Selalu Lukas meletakkannya kepada pengaruh Roh Kudus, sebab segala kegiatan itu masuk lingkungan bernubuat. Tugas seorang nabi bersabda atas nama dan atas ilham Allah. Teristimewa di mana murid-murid mewartakan Injil kepada dunia yang bermusuh dan menganiaya mereka. Dosa melawan Roh Kudus disebut Matius bab 2 ayat 31 adalah kata lawan dengan dosa melawan putra manusia. Yang kedua dapat diampuni. Tak menerima Yesus dalam keadaan daging, yang pertama tidak. Melawan Kristus dalam keadaan roh, yang sebagaimana ia hidup di dalam umat gereja sesudah kebangkitannya. Lukas menerangkan hal itu lebih jelas lagi. Sesudah menyebut dosa melawan Roh Kudus, itu segera dihubungkannya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir sebagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu lakukan. Injil Lukas bab 12 ayat 11 sampai 12. Maka apa yang dikatakan oleh Bapa, Yesus dan Roh Kudus, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi tidak ada sekecil apapun, tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Allah Bapa di surga. Jadi jelas di situ. Roh Kudus yang akan mengajar kita apa yang harus kita lakukan. Jadi sekarang kita harus sadar, kalau kita tidak memahami isi kitab suci, kita pasti akan
ajar oleh Roh Kudus. Dengan demikian nyatalah Roh Kudus adalah kekuatan dari umat gereja, adalah kekuatan dari umat misionaris. Jadi Roh Kudus itu adalah kekuatan umat gereja, kekuatan dari umat misionaris. Bagi Lukas, tak mungkin suatu umat melalaikan tugas misionaris, sebab hal itu berarti Roh Kudus tak ada padanya. Maka ada yang bertanya, bagaimana mengetahui Roh Kudus ada pada diri saya? Pertanyaan mungkin beberapa tahun yang lalu ya. Ya kalau kita tidak mengerjakan, ya, melakukan tugas misionaris, ya, melakukan tugas liturgia, ya, melakukan tugas kerikma, diakonia, ya, kemudian, ya, melakukan tugas, ya, koinonia, melakukan tugas martiria, ya, di situ Roh Kudus tidak ada dalam diri kita. Jadi Roh Kudus itu ada dalam diri kita kalau kita melakukan tugas kekudusan, tugas yang baik, pelayanan yang baik dan benar. Kemudian kalau kita melakukan tugas pewartaan, melakukan tugas, ya, pelayanan, melakukan tugas persekutuan, ya, kalau kita tak mau bersekutu, menyendiri, ya kan, menganggap orang lain tak benar, ya kan, menganggap diri kita itu yang berkuasa, ya kan, karena kita tuh memang dulu hebat, ya akhirnya ya kita, ya, tidak bersekutu dengan kawan-kawan. Lalu tidak bersaksi dalam iman. Nah, kesaksiannya macam-macam. Tapi yang paling utama adalah kesaksian, baik dengan pikiran, perkataan, perbuatan, ya, dan menghindari kelalaian, tidak melakukan kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa. Itu yang penting. Nah, dengan demikian nyatalah Roh Kudus adalah kekuatan dari umat gereja, adalah kekuatan dari umat misionaris. Bagi Lukas tak mungkin suatu umat melalaikan tugas misionaris, sebab hal itu berarti Roh Kudus tak ada padanya. Disebutnya pidato Petrus, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi jelas di situ ya, itu kata-kata atau pidato Petrus. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38. Roh Kudus diberikan kepada umat secara tetap menurut ramalan Nabi Yoel. Bangsa dari zaman akhir ini akan diberi Roh Kudus. Jadi kita bangsa dari zaman akhir ini akan diberikan Roh Kudus dan dengan tetap. Maka kita tidak boleh menolak Roh Kudus. Ya, menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Ya. Bagian dari menghujat itu kan menolak antikristus, tidak mau melakukan kebaikan, ya kan? Selalu melawan. Ya. Kalau orang suka melawan itu tuh kan dia penentang. Ingat bahasa Ibrani. Penentang itu syaitan namanya. Ya. Berdasarkan itu tugas seluruh umat untuk mengajar di mana-mana dan mengembangkan diri. Ditekankan oleh Lukas dalam perjanjian Petrus tadi yang dilanjutkan. Nah, jadi saya ulangi lagi ya. Berdasarkan itu tugas seluruh umat untuk mengajar di mana-mana dan mengembangkan diri ditekankan oleh Lukas dalam perkataan Petrus tadi yang dilanjutkan. Sebab bagi kamu janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 39. Sehingga wajar kita harus mengajar diri kita, mengajar istri kita, anak-anak kita, ya, mengajar orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita sayangi, ya, bahkan orang yang kita, ya, musuhi. Mengapa? Dengan cinta kasih. Karena itu adalah perintah. Ya. Ada dua syarat utama yang disebut oleh Lukas untuk dapat menerima Roh Kudus adalah ketaatan dalam iman dan doa. Nah, itu dua syaratnya. Ketaatan iman dan doa. Pertama, ketaatan kepada Allah dalam iman. Petrus menerangkan kepada iman agung bahwa Yesus sesudah mati akan bangkit dan bertahta di sebelah kanan Bapa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia.
Kisah Para Rasul bab 5 ayat 32. Karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kisah Para Rasul bab 3 ayat 16. Kedua, doa. Sementara ia berdoa, Roh turun atas Yesus. Injil Lukas 3 ayat 21. Sesudah ia berdoa, Paulus diberi Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 9 ayat 11, ayat 18. Petrus dan Yohanes sesudah diancam oleh Sanhedrin pulang kepada umat yang mendengar segala pengalaman rasul-rasul itu. Lalu umat berdoa dan sesudah berdoa, Roh Kudus turun, lalu dengan tak gentar mereka mewartakan sabda Allah. Kisah Para Rasul bab 4 ayat 23 sampai 31. Barnabas dan Saulus diberi Roh Kudus dengan penumpangan tangan sesudah doa dari umat. Kisah Para Rasul bab 13 ayat 3 sampai 4. Rasul-rasul juga berdoa supaya Samaria akan menerima Roh Kudus. Kisah Para Rasul bab 8 ayat 15. Jadi jelas itu, ketaatan dalam iman dan doa. Maka Tuhan hanya sejauh doa. Roh Kudus itu hanya sejauh doa. Yesus itu hanya sejauh doa. Keturunan Roh Kudus bukan terikat kepada sakramen permandian. Hal itu juga ternyata dari Kisah Para Rasul. Umumnya sakramen permandian memberikan Roh Kudus, tetapi kadang-kadang sudah turun sebelum permandian. Nah itu bab 10 ayat 44. Ya. Kemudian di bab 2 ayat 1 sampai 4, permandian sama sekali tidak disebut bagi 120 murid itu. Ada kalanya Roh Kudus turun sesudah penumpangan tangan. Bab 8 ayat 14 sampai 17. Ada kalanya tak disebut-sebut. Bab 2 ayat 38, bab 10 ayat 48. Lebih daripada permandian akan ditekankan atau ada ditekankan iman untuk menyucikan hati dan menerima Roh Kudus. Bab 15 ayat 8 sampai 9. Bukan berarti bahwa permandian air hanya suatu upacara lahir saja yang tidak diperlukan. Atas pertanyaan orang, Petrus berseru, "Bertobatlah dan hendaklah tiap-tiap orang menerima permandian, maka kamu akan menerima Roh Kudus sebagai karunia." Bab 2 ayat 38. Sesudah orang kafir menerima Roh Kudus, Petrus menganggap bahwa mereka tidak boleh ditahan dari sakramen permandian. Bab 10 ayat 47 sampai 48. Maksudnya, Lukas ialah bahwa Roh Kudus tidak terikat pada upacara permandian. Tetapi kalau Roh Kudus turun, maka dihantarnya orang itu juga menuju bejana permandian. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam sabda Petrus tersebut di atas Roh Kudus, Petrus disebutnya kurnia. Catatan Lukas dalam Kisah Para Rasul itu kita temui juga dalam Injil Matius bab 7 ayat 11. Menyebut ucapan Yesus, "Kalau kamu orang yang berdosa tahu memberi anak-anakmu pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang ada di surga akan memberikan segala yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya." Di sini Lukas bab 11 ayat 13 mengadakan redaksi ucapan itu begini. "Kalau kamu, apalagi Bapamu yang ada di surga memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memohonnya kepadanya, Roh Kudus adalah kurnia pokok Allah." Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketaatan iman dan doa itu yang menghadirkan Roh Kudus di dalam diri kita dan persekutuan kita. Ya, semoga bermanfaat dalam hidup kita.